warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Ilham Taufik dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. K.H. Musakin Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran kelas 11, yaitu tokoh tasawuf 1 Abu Yazid Bustami dan Hasan al-Basri. Oke, siapa itu Abu Yazid Bustami? Abu Yazid Bustami ini berasal dari kota Bistam, sebuah kota yang terletak di sudut tenggara kota Tauk Kaspia. Beliau dilahirkan pada tahun 801 dan nama asli beliau adalah Abu Yazid. Selanjutnya, Abu Yazid sebelum menjadi sufi, Abu Yazid Bustami ini belajar syariat Hanafi. Muridnya ialah Abu Ali Asindi dan pada akhirnya beliau berguru kepada ialah Abu Ali Asindi karena belajar tasawuf kepadanya. Setelah menjadi sufi, Abu Yazid ini semua kehidupannya setiap hari beliau ini mengabdikan dirinya memuja Tuhan. Pokok ajaran yang dibawa oleh Abu Yazid Bustami yang pertama itu adalah fana dan bako, dan yang kedua itu adalah ijtihad. Selanjutnya yaitu Hasan al-Basri. Beliau mempunyai nama asli Abu Sa'id al-Hasan bin Abu Hasan. Beliau lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 641 Masehi, dan beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Hasan al-Basri ini menjadi ulama populer dan dihormati. Hasan al-Basri ini menyaksikan langsung pemberontakan pada masa Utsman bin Affan dan politisi yang terjadi di Madinah ketika itu yang memporak-porandakan umat Islam. Pokok ajaran yang dibawa oleh Hasan al-Basri ini adalah gerakan zuhud. Kakek Abu Yazid al-Bustami adalah seorang penganut agama Zoroaster. Ayahnya adalah seorang di antara orang-orang terkemuka Bustam. Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa bermula sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Setiap kali aku menyuap makanan yang kuragukan kehalalannya, ibunya sering berkata kepada Abu Yazid, "Engkau yang masih berada di dalam rahimku." Memberontak dan tidak mau berhenti, sebelum makanan itu kumuntahkan kembali. Pernyataan si ibu dibenarkan oleh Abu Yazid sendiri. Kepada Abu Yazid pernah ditanyakan, apakah yang terbaik bagi seorang manusia di atas jalan ini? Kebahagiaan yang merupakan bakat sejak lahir, jawab Abu Yazid. Jika kebahagiaan seperti itu tidak ada, sebuah tubuh yang sehat dan kuat. Jika tidak memiliki tubuh yang sehat dan kuat, pendengaran yang tajam. Jika tidak memiliki pendengaran yang tajam, hati yang mengetahui. Jika tidak memiliki hati yang mengetahui, mata yang melihat. Jika tidak memiliki mata yang melihat, kematian yang segera. Setelah sampai waktunya, si ibu mengirimkan Abu Yazid ke sekolah. Abu Yazid mempelajari Al-Quran. Pada suatu hari gurunya menerangkan arti satu ayat dari surah Luqman yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. Abu Yazid meletakkan batu tulisnya dan berkata kepada gurunya, "Izinkan aku pulang. Ada yang hendak kukatakan kepada ibuku." Sang guru memberi izin, Abu Yazid lalu pulang ke rumahnya.
Ibunya menyambutnya dengan kata-kata, "Taifur, mengapa engkau sudah pulang? Apakah engkau mendapat hadiah, atau adakah suatu kejadian yang istimewa?" "Tidak," jawab Abu Yazid. "Pelajaranku sampai pada ayat, di mana Allah memerintahkan agar aku berbakti kepadanya dan kepadamu. Tetapi aku tak dapat mengurus dua buah rumah dalam waktu bersamaan. Ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Mintalah diriku ini kepada Allah, sehingga aku menjadi milikmu seorang. Atau serahkanlah aku kepada Allah semata, sehingga aku dapat hidup untuk Dia semata-mata." "Anakku," jawab ibunya, "aku serahkan engkau kepada Allah, dan kubebaskan engkau dari semua kewajiban terhadapku. Pergilah engkau dan jadilah seorang hamba Allah." Di kemudian hari Abu Yazid berkata, "Kewajiban yang kukira sebagai kewajiban yang paling sepele di antara yang lain-lainnya, ternyata merupakan kewajiban yang paling utama, yaitu kewajiban untuk berbakti kepada ibuku. Di dalam berbakti kepada ibuku itulah kuperoleh segala sesuatu yang kucari, yakni segala sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat tindakan disiplin diri dan pengabdian kepada Allah." Kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada suatu malam, ibu meminta air kepadaku. Maka aku pun pergi mengambilnya, ternyata di dalam tempayan kami tak ada air. Kulihat dalam kendi, tetapi kendi itu pun kosong. Oleh karena itu, pergilah aku ke sungai, lalu mengisi kendi tersebut dengan air. Ketika aku pulang, ternyata ibuku sudah tertidur. Malam itu udara terasa dingin. Kendi itu tetap dalam rangkulanku. Ketika ibu terjaga, ia meminum air yang kubawa itu kemudian memberkati diriku. Kemudian terlihatlah olehku betapa kendi itu telah membuat tanganku kaku. "Mengapa engkau tetap memegang kendi itu?" ibu bertanya. "Aku takut ibu terjaga, sedang aku sendiri terlena," jawabku. Kemudian ibu berkata kepadaku, "Biarkan saja pintu itu setengah terbuka. Sepanjang malam, aku berjaga-jaga agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka, dan agar aku tidak melalaikan perintah ibuku. Hingga akhirnya, fajar terlihat lewat pintu, begitulah yang sering kulakukan berkali-kali." Setelah si ibu memasrahkan anaknya kepada Allah, Abu Yazid meninggalkan Bustam, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun, dan melakukan disiplin diri, dengan terus-menerus berpuasa di siang hari, dan bertirakat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual, dan telah memperoleh manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Di antara guru-gurunya itu, ada seorang yang bernama Sadik. Ketika Abu Yazid sedang duduk di hadapannya, tiba-tiba Sadik berkata kepadanya, "Abu Yazid, ambilkan buku yang di jendela itu." "Jendela? Jendela mana?" tanya Abu Yazid. "Telah sekian lama engkau belajar di sini, dan tidak pernah melihat jendela itu?" "Tidak," jawab Abu Yazid. "Apa peduliku dengan jendela? Ketika menghadapmu, mataku tertutup terhadap hal-hal lain. Aku tidak datang ke sini untuk melihat segala sesuatu yang ada di sini." "Jika demikian," kata si guru, "kembalilah ke Bustam. Pelajaranmu telah selesai." Abu Yazid mendengar bahwa di suatu tempat tertentu, ada seorang guru besar. Dari jauh Abu Yazid datang untuk menemuinya. Ketika sudah dekat, Abu Yazid menyaksikan betapa guru yang termasyhur itu meludah ke arah kota Mekah. Karena itu segera ia memutar langkahnya. Jika ia memang telah memperoleh semua kemajuan itu dari jalan Allah, Abu Yazid berkata mengenai guru tadi, niscaya ia tidak akan melanggar hukum seperti yang telah dilakukannya. Diriwayatkan bahwa rumah Abu Yazid hanya berjarak 40 langkah dari sebuah masjid. Ia tidak pernah meludah ke arah jalan, dan menghormati masjid tersebut. Perjalanan Abu Yazid menuju Ka'bah, memakan waktu 12 tahun penuh. Hal ini karena setiap kali ia bersua dengan seorang pengkhotbah, yang memberikan pengajaran di dalam perjalanan itu, Abu Yazid segera membentangkan sajadahnya, dan melakukan salat sunat 2 rakaat. Mengenai hal ini, Abu Yazid mengatakan, "Ka'bah bukanlah seperti serambi istana raja, tetapi suatu tempat yang dapat dikunjungi orang setiap saat." Akhirnya sampailah ia ke Ka'bah, tetapi ia tak pergi ke Madinah pada tahun itu juga. Mengenai hal ini, Abu Yazid mengatakan, "Ka'bah bukanlah seperti serambi istana raja, tetapi suatu tempat yang dapat dikunjungi orang setiap saat."
Akhirnya sampailah ia ke Ka'bah, tetapi ia tak pergi ke Madinah pada tahun itu juga. Tidaklah pantas kunjungan ke Madinah, hanya sebab pelengkap saja, Abu Yazid menjelaskan. Saya akan mengenakan pakaian haji yang berbeda untuk mengunjungi Madinah. Tahun berikutnya, sekali lagi ia menunaikan ibadah haji. Ia mengenakan pakaian yang berbeda. Untuk setiap tahap perjalanannya sejak mulai menempuh padang pasir. Di sebuah kota dalam perjalanan tersebut, suatu rombongan besar telah menjadi muridnya. Dan ketika ia meninggalkan tanah suci, banyak orang yang mengikutinya. Siapakah orang-orang ini? Ia bertanya sambil melihat ke belakang. Mereka ingin berjalan bersamamu. Terdengar sebuah jawaban. Ya Allah, Abu Yazid bermohon, janganlah engkau tutup penglihatan hamba-hambamu karenaku. Untuk menghilangkan kecintaan mereka kepada dirinya. Dan agar dirinya tidak menjadi penghalang bagi mereka. Maka setelah selesai melakukan salat subuh, Abu Yazid berseru kepada mereka. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku dan karena itu sembahlah aku. Abu Yazid sudah gila. Seru mereka kemudian meninggalkannya. Abu Yazid meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan ia menemukan sebuah tengkorak manusia yang bertuliskan. Tuli, bisu, buta. Mereka tidak memahami. Sambil menangis Abu Yazid memungut tengkorak itu lalu menciuminya. Tampaknya ini adalah kepala seorang sufi, gumamnya, yang menjadi lebur di dalam Allah. Ia tidak lagi mempunyai telinga untuk mendengar suara abadi. Tidak lagi mempunyai mata untuk memandang keindahan abadi. Tidak lagi mempunyai lidah untuk memuji kebesaran Allah. Dan tidak lagi mempunyai akal walaupun untuk merenungi secuil pengetahuan Allah yang sejati. Tulisan ini adalah mengenai dirinya. Suatu hari Abu Yazid melakukan perjalanan. Ia membawa seekor unta sebagai tunggangan, dan pemikul perbekalannya. Binatang yang malang, betapa berat beban yang engkau tanggung. Sungguh kejam. Seseorang berseru. Setelah mendengar suara ini berulang kali, akhirnya Abu Yazid menjawab. Wahai anak muda, sebenarnya bukan unta ini yang memikul beban. Kemudian si pemuda meneliti apakah beban itu benar-benar berada di atas punggung unta tersebut. Barulah ia percaya. Setelah melihat beban itu mengambang 1 jengkal di atas punggung unta. Dan binatang itu sedikit pun tidak memikul beban tersebut. Maha besar Allah, benar-benar menakjubkan. Seru si pemuda. Jika kusembunyikan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya mengenai diriku, engkau akan melontarkan celaan kepadaku, kata Abu Yazid kepadanya. Tetapi jika kujelaskan kenyataan-kenyataan itu kepadamu, engkau tidak dapat memahaminya. Lalu bagaimana seharusnya sikapku kepadamu? Setelah Abu Yazid mengunjungi kota Madinah, datang sebuah perintah yang menyuruhnya pulang untuk merawat ibunya. Ditemani serombongan orang, ia pun berangkat menuju Bustam. Berita kedatangan Abu Yazid tersebar di kota Bustam. Dan para penduduk kota datang untuk menyongsongnya. Pasti Abu Yazid akan sibuk melayani mereka. Dan membuat ia akan terhalang untuk menyegerakan perintah Allah itu. Oleh karena itu, ketika penduduk kota telah hampir sampai, dari lengan bajunya ia mengeluarkan sepotong roti. Sedang saat itu adalah bulan Ramadan, tetapi dengan tenang Abu Yazid memakan roti tersebut. Begitu penduduk Bustam menyaksikan perbuatan Abu Yazid, mereka lalu berpaling darinya. Tidakkah kalian saksikan, kata Abu Yazid kepada sahabat-sahabatnya, betapa aku mematuhi sebuah perintah dari hukum suci, tapi semua orang berpaling dariku. Dengan sabar Abu Yazid menunggu sampai malam tiba. Tengah malam barulah ia memasuki kota Bustam. Ketika sampai di depan rumah ibunya, untuk beberapa lama, ia berdiri mendengarkan ibunya yang sedang bersuci lalu salat. Ya Allah, peliharalah dia yang terbuang. Terdengar doa ibunya. Cenderungkanlah hati para syekh kepada dirinya. Dan berikanlah petunjuk kepadanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Mendengar doa ibunya itu Abu Yazid menangis. Kemudian ia mengetuk pintu. Siapakah itu? Tanya ibunya dari dalam. Anakmu yang terbuang, sahut Abu Yazid. Dengan menangis, si ibu membukakan pintu. Ternyata penglihatan ibunya sudah kabur. Taifur, si ibu berkata kepada puteranya. Tahukah engkau mengapa mataku menjadi kabur seperti ini? Karena aku telah sedemikian banyaknya meneteskan air mata sejak berpisah denganmu. Dan punggungku telah bongkok karena beban duka yang kutanggungkan itu.
الله أكبر الله أكبر. لما ولي الحجاج بن يوسف الثقفي العراق وطغى في ولايته وتجبر، كان الحسن البصري أحد الرجال القلائل الذين تصدوا لطغيانه وجهروا بين الناس بسوء أفعاله وصدعوا بكلمة الحق في وجهه. من ذلك أن الحجاج بنى لنفسه بناء في واسط، وهي مدينة بين بغداد والبصرة، فلما فرغ منه نادى في الناس أن يخرجوا للفرجة عليه والدعاء له بالبركة. فلم يشأ الحسن البصري أن يفوت على نفسه فرصة اجتماع الناس هذه، فخرج إليهم ليعظهم ويذكرهم ويزهدهم بعرض الدنيا ويرغبهم بما عند الله عز وجل. ولما بلغ المكان ونظر إلى جموع الناس وهي تطوف بالقصر المنيف مأخوذة بروعة بنائه، مدهوشة بسعة أرجائه، مشدودة إلى براعة زخارفه، وقف فيهم خطيبا: لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين، فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى، ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد. ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه. حسبك يا أبا سعيد حسبك، هون عليك، المخبرون محب الفتنة في كل مكان. لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. تبا لكم وسحقا، يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما يشاء أن يقول، ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه. والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. أحضروا السياف وأتوا لي بالحسن البصري على الفور. وما هو إلا قليل حتى حضر الحسن، فشخصت إليه الأبصار ووجفت عليه القلوب. فلما رأى الحسن السيف والنطع والجلاد حرك شفتيه، ثم أقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى الله. فلما رآه الحجاج على حاله هذا هابه أشد الهيبة. ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا، تعال إلى جانبي. ها؟ ما الذي حدث؟ ظننا أنه سيقتله. ولما جلس الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج وجعل يسأله عن بعض أمور الدين، والحسن يجيبه كل مسألة بجنان ثابت وبيان ساحر وعلم واسع. فقال له الحجاج: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. ثم دعا بعطر ثمين وطيب له به لحيته وودعه. ولما خرج الحسن من عنده تبعه حاجب الحجاج. يا أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج بغير ما فعل بك، وإني رأيتك عندما أقبلت ورأيت السيف والنطع فحركت شفتيك، فماذا قلت؟ لقد قلت: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. Selanjutnya, keteladanan yang dapat diambil dari kedua tokoh tersebut. Yang pertama itu adalah taat kepada Allah, yang kedua bertanggung jawab dan jujur, dan yang ketiga berpengetahuan luas, dan yang keempat itu tidak cinta dunia, dan yang kelima itu hidup sederhana, dan yang terakhir itu adalah mencintai orang-orang miskin.
Oke, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu tasawuf atau sufisme adalah sebuah gerakan mistik dalam dunia Islam. Para sufi ini menuju atau melalui jalur tariqat, yaitu sebuah jalan menuju kedekatan dan kesatuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tokohnya yaitu Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami ini merupakan pelapor dari fana dan baqo dan ijtihad. Dan selanjutnya tokohnya yaitu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini merupakan tokoh dari tasawuf. Hasan Al-Basri ini merupakan pelapor dari gerakan zuhud. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.